Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah maupun di gereja. Mari kita satukan hati kita untuk firman Tuhan. Saudaraku, kita bicara tentang kasih. Memang kata kasih itu sudah biasa bagi kita. Namun jujur kalau kita amati seringkali kasih itu semacam slogan dan juga klise. Namun pagi ini kita akan belajar, bahkan sepanjang hari 3 kali ibadah, tema yang kita bicara adalah the power of love. Saya mencoba menyampaikan dengan 3 khotbah yang berbeda, nanti siang dan sore, saudaraku, tapi temanya sama. Betapa pentingnya kita memahami kasih ini. Ya, hati saya betul-betul bergejolak, bahkan melonjak. Ada sukacita dan luar biasa ketika menggali firman, dan saya yakin ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan untuk gereja ini. Lewat pemuridan, dan saya berdiskusi dengan mentor saya dan beberapa teman tentang pemuridan. Tadi seharusnya 10 kali pertemuan, saya hanya bikin 4 kali pertemuan. Dan itu semua kata erat dengan personality, yaitu kepribadian kita, terutama dalam kesehatan emosi kita. Banyak orang sulit untuk melepaskan kepahitan. Ya saudaraku, sehingga ketika ada sesuatu muncullah kepahitan dan bahkan kecurigaan. Karena apa? Karena dia pasang benteng dalam emosinya dia, pikirannya dia, sehingga sulit untuk menerima fakta bahwa apa yang dia lihat, yang dia rasakan tidak begitu. Karena apa? Kepahitan hati yang menguasai. Karena itu tema kita bulan ini tentang mengasihi, dan saya mulai mengajak saudara yang ingin terlibat dalam melayani. Teman-teman kita yang lain silakan mulai minggu depan tanggal 19 malam jam 7 malam. Hanya 4 minggu kita bikin. Saya mengisi 2 minggu, nanti Bapak Pendeta Agus Santoso 2 minggu. Ya, dengan dari 1 buku yang dibuat oleh Neil dan Steve yang luar biasa. Ya, saya sudah buat fotokopinya buku murid. Bagaimana semua peserta punya buku murid. Begitu luar biasa. Terobosan, memang dia ahli dalam menangani kaitan erat dengan psikis kita, kehidupan mental kita, saudaraku, yang bisa mengganggu moral kita. Nah, kembali pada konteks ini. Jadi pagi ini saya mengajak saudara melihat bagaimana kekuatan kasih Allah. Ya, nanti siang kita juga belajar dari Roma pasal 8 bagaimana kekuatan kasih Allah. Sore nanti bagaimana kasih Allah kepada Niniwe yang memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, tapi Yunus tidak mengabaikan. Jadi ini ketiga tema, saya harapkan ini akan ditayangkan juga di YouTube siang sore, walaupun tidak ada streaming tetap kita masukkan di YouTube untuk memberkati. Dan lewat TikTok juga saya banyak membicarakan tentang kasih Allah, dan respon luar biasa baik di short YouTube maupun TikTok, bahkan Facebook dan juga Instagram, saudaraku ya. Saya mencoba untuk mempengaruhi dunia kita, dunia maya ini supaya betul-betul jangan ada kebencian, saudaraku, di antara kita. Nah, saudara yang saya kasih, ketika kita bicara tentang the power of love atau kekuatan dari cinta kasih itu, ini sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita bicara the power of love, jika diterjemahkan secara puitis, itu bisa berarti kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Tapi jika diterjemahkan secara bebas, itu adalah cinta mati. Jadi kalau kita secara bebas, cinta mati. Jadi walaupun begitu orangnya, aku tetap cinta kamu. Walaupun begitu istriku, suamiku, orang tuaku, anakku, aku tetap, itu cinta mati. Nah saudara yang saya kasih, menurut pendapat kebanyakan orang, antara cinta dan antara benci, jujur, beda-beda tipis. Jadi benci dengan cinta itu beda-beda tipis. Nah, setipis apa? Entahlah. Tapi menurut saya adalah dalam cinta kasih sayang. Kalau dibalik sayang, cinta, kasih sayang itu 3 kata ini memiliki pemahaman yang sama. Kalau dibalik pun seperti apapun kata ini memang maknanya tetap sama. Hanya saja dalam cinta itu, kenapa kita bicara kekuatan cinta? Dalam cinta itu ada 2 energi. Ada 2 energi besar.
Energi yang begitu kuat yang memberikan influence atau memberikan pengaruh. Yang pertama, energi yang positif. Energi yang positif itu jelas, energi positif itu berasal dari Tuhan, berasal dari atas. Yang kedua, energi yang negatif itu berasal dari manusia dan juga dari iblis. Itu dari bawah. Jadi ada dua kekuatan energi ketika kita bicara tentang cinta ini. Saudara, ya ketika kita melihat tentang tema kita tentang kasih ini. Ya, saudara, kasih adalah salah satu elemen yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bayangkan kalau dalam keluarga, dalam gereja, isinya penuh dengan kebencian. Kita pasti tidak akan bisa duduk bersama, bicara bersama, makan bersama. Saya katakan minggu yang lalu, ada satu keluarga menyimpan kebencian terhadap pasangan masing-masing selama 10 tahun. Satu rumah, mereka pengusaha di Jawa Timur, ya pengusaha, ya cukup kaya, ya punya mobil mewah. Dan saya melayani mereka karena saya dekat dengan mereka, karena saya salah satu yang motivasi untuk pos di Jawa Timur itu dalam pelayanan anak rohani saya. Ya, murid sekolah minggu saya ketika jadi pendeta. Nah, lalu ada isu dia dituding oleh suaminya bikin isu satu gereja kalau istrinya selingkuh dengan hamba Tuhan yang masih muda ini. Saya sepertinya nggak percaya karena ini anak yang masih bau kencur, ya murni hatinya untuk pelayanan luar biasa. Masa sih ya dengan tante-tante berselingkuh gitu ya. Sementara dia sudah ada hubungan dengan orang lain. Ya ada hati, nggak mungkin lah. Lalu kami dengan tim dari misi dari Semarang, saya pasang spy semacam intelijen, coba menghubungi berapa jemaat, sejauh mana masalah keluarga ini dan masalah isu yang ada. Setelah ditelusuri, itu cuma sengaja, setan bermain, energinya luar biasa. Setan bermain untuk mengacaukan gereja yang ada di daerah Jombang. Ya, mengacaukan, setelah kami layani, kami mendapat informasi, kenyataannya sebenarnya bukan masalah pendeta yang selingkuh, tetapi masalah rumah tangga Bapak Ibu ini. Dan saya layani ya dengan ada tim yang mendoakan, saya langsung berdialog ya, diajak diskusi, akhirnya suami istri menangis dan mengakui ya sebenarnya mereka ingin cerai sudah lama. Tapi mereka tidak berani mengambil keputusan untuk cerai, pertama demi untuk 2 anak mereka yang sudah remaja. Lalu yang kedua demi kekayaan mereka. Karena mereka anak orang kaya masing-masing membawa harta. Lalu harta itu menyatu sehingga ada perusahaan. Toko bangunan yang cukup besar di sana. Nah lalu kami layani. Mau enggak kalau ingin diberkati Tuhan ya harus dibereskan. Ya mereka masih kekeh karena apa? Sudah merasa enggak cocok. Saya katakan kalau bicara masalah kecocokan sampai mati pun enggak akan cocok. Enggak akan cocok. 2 jadi 1 itu enggak gampang memang. 2 itu jelas ya, masing-masing berbeda. Lalu mereka akhirnya mereka terus luluh hati. Lalu saya katakan kasihan anak kalian loh. Dan hidup rohani kalian juga. Mereka bertobat. Lalu mereka mengaku dosa. Selama 10 tahun itu mereka tidak tidur dengan mesra, ya bahkan beda kamar, ya ketika anak sudah tidur mereka pura-pura satu kamar, anak sudah tidur karena orang kaya ya mereka pindah kamar, masing-masing satu kamar, 10 tahun bertahan. Tidak ada kasih membantu kita, tapi puji Tuhan sekarang ini mereka happy dan mereka penopang gereja GBT Alpha Omega yang ada di sana. Nah saudaraku puji Tuhan, jadi kasih itu merupakan elemen, saya katakan Anda tidak bisa menerima pasangan Anda kalau tidak ada cinta. Dan ingat cinta mula-mula kalian, minggu depan saya akan bicara itu, I in love again. Bagaimana kita bisa jatuh cinta lagi. Ya, kita punya gairah, kasih kita kepada pasangan kita, kepada teman kita. Karena itu memang elemen terpenting dan kasih itu juga memiliki influence atau pengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita. Ya.
Kemarin saya dapat informasi seorang polisi di Jawa Timur. Luar biasa, saya begitu kagum, bahkan sudah masuk di televisi juga. Dalam gaji yang terbatas, dia punya hati untuk menampung anak-anak yang terlantar, panti asuhan, bukan anak-anak yang perlu diasuh. Dia angkat anak. Dengan gaji terbatas sebagai seorang polisi, ya dia coba mencari uang untuk nambah, untuk menghidupi. Dan kemarin informasi dia dipanggil Tuhan dengan pangkat Ibtu. Dia sempat menjadi juga duta untuk PBB, ya, dan perdamaian atau apa saya lupa. Dan kenapa bisa begitu berikan pengaruh? Karena cinta. Dan yang menarik setelah beliau meninggal, istrinya katakan apa? Tetap anak-anak ini kami pelihara. Itulah cinta. Nah saudara yang saya kasih, cinta itu bisa mengubah hidup saudara dan saya. Cinta. Tanpa cinta sulit. Ya bisa mengubah kepada yang jelek dan juga kepada yang jahat. Tapi juga bisa menghancurkan hidup kita. Nah saudara, untuk itulah hari ini kita akan belajar. Ya banyak, jujur kita akui, kita mengalami namanya distorsi. Kalau kita lihat buka zaman dulu radio ya, kalau kita ngepaskan, karena saya dulu hobinya suka mendengar radio, ya kadang-kadang ada distorsi, jadi suaranya nggak pas, jadi story apa itu bunyinya nging-nging untuk ngepaskan, dan itu distorsi namanya. So kita mengalami distorsi tentang pengertian kita tentang kasih Allah, ya sehingga kita sulit untuk mempraktekkan kasih itu. Izinkan pagi ini saya berbagi dari firman Tuhan yang luar biasa. Namun sebelum masuk pada pemberitaan firman, kita melihat seorang pendeta. Saya kagum dengan pendeta ini, usia 39 tahun beliau dipanggil Tuhan. Dia tidak tahan melihat kehidupan kulit hitam yang diperlakukan tidak adil di Amerika. Uangnya mengaku kami percaya kepada Tuhan, uang dolar, motonya percaya kepada Tuhan. Dalam praktek hidupnya ada terjadi rasis. Mereka masih membedakan kulit hitam dan kulit putih. Pendeta Martin Luther King Jr. Ya, dia mengatakan begini, kasih memiliki kekuatan untuk mengubah. Iya. Tanpa cinta tidak akan mungkin ada perubahan. Ya bagaimana cinta seorang istri, walaupun suaminya KDRT mungkin, sampai tidak lapor ke polisi, dia bertahan demi untuk memberikan pengaruh supaya suaminya berubah. Cinta, ya memiliki kekuatan untuk mengubah, dan itu dipraktekkan oleh Martin Luther King. Jadi ungkapan yang dia katakan kasih memiliki kekuatan untuk mengubah. Ungkapan ini merupakan pergumulan hidupnya. Yang selalu memiliki komitmen untuk memperjuangkan keadilan. Memperjuangkan kesetaraan derajat antara ras yang berkulit hitam dan ras yang berkulit putih di Amerika. Namun sangat disayangkan perjuangannya harus berakhir ketika beliau dalam usia 39 tahun, Martin Luther King meninggal oleh sebuah tembakan terhadap dirinya. Namun sesuatu yang menarik, kematiannya itulah menjadi inspirasi. Kematian Martin Luther King menjadi inspirasi bagi banyak orang yang rindu akan perdamaian. Dan di Amerika walaupun 100% belum, masih kita melihat rasis itu masih ada, tapi paling tidak kita melihat di Amerika. Saudaraku, kulit hitam itu sudah dihargai, bahkan mereka juga memiliki posisi. Kita lihat Obama itu kulit hitam, dia bisa menjadi presiden Amerika. Bahkan petinggi-petinggi ya di Amerika bisa, dulu enggak bisa. Jasa dari pendeta Martin Luther King. Jadi kekuatan kasih bisa mengubah. Nah saudara yang saya kasih, kita lihat dua ayat ini sama-sama kita bacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Saya mencoba menandai ini. Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes menempatkan surat ini kepada penerima surat dengan ungkapan saudara. Minggu yang lalu sudah kita bicarakan tentang kasih persaudaraan. Dia menghadirkan hidupnya kepada si pembaca sebagai saudara. Nah, dia katakan, marilah kita saling mengasihi. Ini sebuah ajakan. Ya, dan bahkan bukan sekedar ajakan, karena ini perintah bentuk imperatif. Marilah kita saling mengasihi. Kenapa kita diminta saling mengasihi? Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita itu lahir dari Allah. Kita itu mengenal Allah. Jadi kalau kita betul-betul lahir dari Allah, artinya kalau kita lahir baru. Artinya kata lain, kalau kita betul-betul pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Kalau kita betul-betul sebagai Kristen, berarti kita pasti mengenal Allah sebagai pribadi yang mengasihi kita. Mengapa di ayat 8 dikatakan, kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Dan kita lahir dari Allah yang adalah kasih. Ini yang membuat kita harus memahami kebenaran ini. Karena Allah adalah kasih. Kita sadar kita lahir karena kita percaya. Perhatikan. Dalam Yohanes 1:12 ada beberapa ayat, dalam Roma juga dijelaskan ya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Dalam Roma dikatakan kita mendapatkan hak waris. Jadi anak yang disahkan secara hukum, diadopsi. Kalau seperti di pengadilan, keberadaan anak itu sah. Ketika orang tuanya meninggal, dia dapat hak waris. Dan itulah keberadaan kita. Kita adalah anak Allah. Nah, ketika kita melihat orang lain, itu sebagai saudara. Kita sama-sama sebagai pangerannya Allah. Anak-anak Allah yang terhormat. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, kita kenal Allah itu sebagai Bapa kita yang sudah mengasihi saudara dan saya, maka sebuah perintah dikatakan saling, bukan silang. Saling. Artinya kita tidak menuntut orang lain mencintai saya dulu, baru saya cinta kamu. Enggak. Kita justru mulai memberikan perhatian. Dan ini saya harapkan, saya katakan dengan Pak Adril, saya sudah tua. Siapa lagi kalau tidak kalian yang melayani. Ya. Kenapa? Kita perlu terlibat. Tidak boleh menutup mata, menutup telinga. Jangan hanya mulut yang bicara kritik sana, kritik sini, tapi kita tidak buat apa-apa. Kita harus kreatif. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Mengapa saya begitu kagum dengan gereja yang ada di Amerika, yaitu Saddleback. Yang digembalakan oleh Bapak Pendeta, saudaraku, yang buat buku, ya Purpose, Drive and Love. Drive and Life ya, bagaimana hidup dengan tujuan. Beliau, Rick Warren, gerejanya dahsyat sekali. Mereka ada punya pelayanan kampus mahasiswanya, pendetanya, dinamikanya. Anak muda berkumpul dan orang lain juga. Di depan itu bos-bos aku. Ya, menyambut jemaatnya. Halo, shalom. Tempat lapangan parkirnya besar. Shalom, apa kabar? Dipeluk jemaatnya. Belum masuk gereja. Gereja ini punya moto bagaimana supaya gereja itu disukai. Karena ada orang-orang yang penuh cinta melayani. Saya kepingin banget saya ditawarkan karena saya diceritakan waktu saya ikut. Karena beliau bicara di depan kami, saya ikut seminarnya selama 3 hari di Jakarta. Beliau dengan tim datang. Ya saudaraku, kasih memungkinkan itu. Bahkan saudara pernah kaget anaknya bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Betul-betul dia terpukul. Ya, beliau terpukul sekali. Dan beliau minta tidak melayani. Kalau tidak salah 4 bulan. Beliau disiplinkan diri. Dengan kata lain, rela diskorsing. Sebenarnya enggak perlu, anaknya sudah dewasa. Tapi yang membuat kami bangga. Waktu diceritakan oleh timnya waktu itu.
Ketika Rick Warren tidak melayani, gereja tetap eksis. Meskipun gembala yang begitu hebat tidak melayani, jemaat tetap eksis melayani. Bahkan baptisan, begitu banyak terjadi baptisan. Kenapa? Karena ada kasih yang luar biasa yang boleh didemonstrasikan di gereja itu. Nah saudara yang saya kasih, kita melihat dari kebenaran ini. Kita perlu pahami hakikat dari Allah itu. Dikatakan kita saling mengasihi sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Apa artinya? Allah adalah kasih artinya Allah menyatakan kasih. Allah menyatakan kasih. Jangan dibalik. Kasih itu bukan Allah. Kasih bukan Allah. Walaupun kita akui dengan jujur. Ya kasih itu punya peran yang luar biasa. Kasih itu memang sangat penting. Tapi dengarkan, Allah adalah kasih tapi kasih bukan Allah. Karena kasih belum tentu menyatakan Allah. Saya seringkali contoh di anak youth. Ada anak muda, 2 anak muda. Ya berpacaran kemanapun pergi, ke taman, nama mereka ditulis, dibikin jantung. Ya, lalu ada anak panah, lalu ada nama mereka, Maya Toto. Suatu hari mereka rekreasi Kaliurang, pulang dari Kaliurang hujan lebat, sampai Magelang berhenti hujan, lalu mereka berjalan terus sampai masuk Banyumanik, mereka turun, teman, ayo kita beli duren, beli Aceh, rambutan. Dia bukan beli duren. Lihat kaca mobil belakang penuh dengan debu melengket. Kreativitasnya muncul, tulis nama mereka. Bikin gambar jantung anak panah. Nama mereka Maya Toto. Setelah nulis bukannya beli duren, masuk ke mobil. Baca tulisan itu. Ketika baca dari dalam, enggak Maya Toto tapi otot ayam. Maka jangan dibalik. Ya kita tahu Children of God. COG. Ketika mereka masuk dalam worship, penyembahan. Mereka buka baju, mereka hubungan seks. Bahkan Moses, David Berg, mereka hubungan seks antara bapak dengan anak gadisnya. Karena dengan hubungan seks itulah penyembahan. Saudara yang saya kasih, meskipun kita akui kasih memang sangat penting. Kita tak sepatutnya memberhalakan kasih. Jangan kita berhalakan. Ada berapa banyak orang yang mengatasnamakan kasih. Mengatasnamakan cinta. Lalu melakukan hal-hal yang tak pantas. Saya coba mengutip dari koran Tribun Jawa Tengah. 2 hari menjadi berita headline yang menarik. Saya kutip, saya ambil koran, saya simpan koran itu. Nah dalam koran Tribun Jawa Tengah hari Senin tanggal 30 Januari. Sungguh mengejutkan dikatakan ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah. Perhatikan, bicara dispensasi itu kaitan dengan pengecualian. Karena undang-undang pernikahan itu paling tidak 19 tahun baru bisa menikah. Ini berarti di bawah. Nah di Wonosobo kasus 425 dispensasi pernikahan. Rata-rata itu mereka berpendidikan SMP. Terus enggak sekolah, usia mereka rata 17-18 tahun, mereka terpaksa menikah. Dengan istilah pernikahan dini. SMP tapi dapat ijazah MBA, Married by Accident, menikah karena kecelakaan. Maunya cari ilham, dapatnya hamil. Nah saudara yang saya kasih, dan yang menarik 40% pemohon dispensasi kawin karena hamil. Tribun 31 Januari 2003. Perhatikan sini.
2019 dalam catatan saya ada 2049 kasus. 2019 belum COVID. Nah lalu COVID 2020 naik dari 2049 naik menjadi 12.972. 2021 naik jadi 13.565. Padahal di era COVID harus jaga jarak. Amin. Justru tambah dekat. Hasilnya peternakan. Jadi mengapa saya katakan hati-hati dengan ungkapan kasih? Saudara yang saya kasih, demi mendapatkan cinta, sebagian orang rela bahkan meninggalkan Allah dan kebenarannya. Berapa kasus dalam penginjilan pribadi saya di jemaat ini di awal perintisan, rata-rata mereka itu saudaraku meninggalkan Tuhan. Jujur, ada di sini Ibu Siam, ya ada juga Ibu Supi, Ibu Agus, Ibu Tona. Berapa murid sekolah minggu saya setelah remaja, bahkan kita menangkan juga yang pemuda-pemuda, tapi mereka satu persatu jatuh karena cinta. Cinta buta. Cinta buta berarti cinta yang meraba-raba. Hasilnya mereka meninggalkan Tuhan. Saya nangis. Di situ saya menyadari berarti ada yang salah juga dari pelayanan saya. Karena penggembalaan kurang bagus. Ya, tidak ada yang mengcover. Mereka merasa kalau menikah berarti selesailah tugas orang tua. Kalau sudah menikah berarti bereslah hidup saya. Saya katakan menikah atau tidak menikah itu bukan yang penting. Ya, kalau memang kita nggak dapat jodoh, kenapa harus kita paksa-paksa? Jangan cari masalah dengan kita menikah. Karena menikah sudah muncul masalah. Karena itu kita diminta untuk menikah dengan saudara seiman. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak panjang lebar karena di sini ada orang tua, jadi kalau anak muda saya akan lanjutkan. Nah, jadi kita melihat di sini Allah adalah kasih. Ada dua yang perlu kita pahami. Mengapa saya tandain merah? Ini keliru. Ada yang mengatakan Allah adalah pengasih. Dalam konteks ayat ini kita belajar. Ketika bicara Allah adalah pengasih, seolah-olah kasih adalah salah satu sifat Allah. Iya memang kita akui dalam beberapa perjanjian lama mengatakan iya memang pengasih dan penyayang. Tapi bukan itu yang sedang ditekankan dalam ayat yang kita bicarakan ini. Allah bukan Allah pengasih. Dan yang kedua dikatakan Allah adalah sang kasih. Nah dalam ayat kita baca tadi Allah adalah kasih. Tidak menggunakan kata sandang. Jadi tidak ada kata sang. Dalam bahasa Inggris ada the love gitu mungkin ya. Tidak ada. Jadi Allah adalah kasih. Titik. Tanpa kata sandang. Artinya kasih bukan sekedar sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Artinya kasihnya ditunjukkan oleh Allah. Berasal dari dirinya sendiri. Bukan pengaruh dari luar. Kita punya kecenderungan pengaruh dari luar. Karena kamu cantik, aku cinta kamu. Kita lupa kan hari ini cantik. Berapa puluh tahun lagi jadi barang antik. Aku cinta kamu karena bodimu kayak gitar Spanyol. Kita lupa kalau anaknya sudah 5, bass betot. Melar, berubah. Jadi kita pengaruh dari luar. Situasi yang ada, penampilan dari luar. Tapi sesungguhnya Allah tidak begitu. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 6, 8, 10. Saya baca sepenggal aja. Karena waktu kita, perhatikan, masih lemah. Dalam bahasa Yunani, waktu kita masih tidak berdaya. Dikatakan, Yesus mati untuk kita. Jadi ketika, maaf ya, kalau pakai bahasa istilah lebih keren, waktu kita impoten, tidak berdaya. Justru Yesus mati untuk kita. Lalu dalam ayat 8, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama tadi masih lemah, masih berdosa. Yang ketiga ayat 10, ketika masih seteru, musuh. Jadi dikatakan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian. Jadi 3 kali Yesus mati ketika kita masih lemah.
Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yesus mati ketika kita musuhnya. Begitu kuat kasih Allah kepada kita. Nah, mari kita baca ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan. Jadi kasih adalah suatu tindakan, bukan sekedar perasaan. Mengapa saya berani berkata, kasih itu bukan hanya perasaan. Memang kasih itu melibatkan emosi. Tapi dengarkan, kasih itu adalah tindakan. Jadi ketika kita berkata, saya cinta kamu. Nah, wujud cinta itu nanti adalah tindakan. Jadi bukan hanya ketika suami sehat, aku cinta kamu. Ketika enggak sehat. Gereja Reform pernah memperbanyak video ya seorang artis yang hebat di Singapura. Dia menikah dengan sama-sama cakep, suaminya ganteng, istrinya cantik. Tapi kemudian Tuhan izinkan terjadi suaminya kena sakit semacam tumor. Sampai suaminya mukanya jelek. Tapi yang saya banggakan, istrinya luar biasa, cintanya tidak berubah. Sampai suaminya mati, dia tetap cinta. Wow, saya coba cari video itu, saya ingin tayangkan sepenggal. Bagaimana ya pengakuan istrinya, rasa cintanya kepada suaminya. Luar biasa. Itulah kekuatan cinta. Saudaraku, jadi kasih adalah tindakan bukan sekedar perasaan. Perhatikan kata dinyatakan. Kata dinyatakan dari kata epanerote. Ini memiliki kata dasar jadi kata panero. Kata panero itu disingkapkan. Disingkapkan. Diperlihatkan. Tadinya enggak kelihatan. Tadinya enggak kelihatan lalu disingkapkan. Tapi sebenarnya kata ini, kata epanerote sebenarnya lebih tepat diartikan ditunjukkan, dimanifestasikan. Sebelum saudaraku Yesus datang menunjukkan cintanya dengan mati di salib, dari awal dia tetap cinta pada kita. Tapi wujud cinta yang betul-betul didemonstrasikan ketika dia datang menjadi manusia, menggantikan saudara dan saya mati di salib. Nah saudara yang saya kasih, dikatakan kemudian di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dari kata enhemin. Enhemin ini mempertegaskan tentang historisitas, sejarah. Ya, sejarah pembuktian tersebut. Jadi Allah menyatakan cinta. Sejarahnya membuktikan. Dia mati. Ya, ini harga yang mahal. Dia berkorban untuk kita. Jadi ketika bicara enhemin, ini mempertegaskan secara historis. Ini bukan dongeng, ini fakta. Yesus mati, bukti-buktinya akurat, ada. Nah, saudaraku, jadi bukan kita. Tetapi kita yang telah mengasihi Allah. Melainkan Allah yang telah mengasihi. Jadi bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita? Seharusnya ini menjadi pegangan atau pedoman kita untuk mencintai Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan Allah mengasihi kita. Ketika kita lemah. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih musuhnya. Justru dia Tuhan cinta sampai mati untuk kita. Biar jadi pedoman bagi kita untuk apa? Untuk mengasihi orang lain. Maka spirit egosentris harus tidak ada. Saya akan siapkan bulan April tentang bagaimana kita bersikap menghadapi akhir zaman ini. Dunia kita ini enggak lama. Pembuktian dari nubuatan Yesus tentang bencana semua macam. Wow, sangat-sangat betul jelas digenapi semua.
Bicara Injil diberitakan sekarang di YouTube dimanapun. Bicara tanpa izin. Jadi tinggal tunggu waktunya Tuhan datang. Tapi kalau ada banyak orang kesana yang aneh. Masih tutup mata tentang kehidupan rohani. Ini serius. Ya, April doakan itu saya akan bukakan rahasia firman Tuhan. Dalam salah satu penyakit. Ya, manusia lebih fokus kepada diri. Dan krisis moral. Dan dalam ibadah munafik. Ketoe. Kelihatannya di gereja. Tapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Bahkan cenderung tamak. Ya, tamak. Itu 4 penyakit itu saya akan ungkapkan dalam 2 Timotius pasal 3. Nah, saudara, lalu kita melihat dalam ayat ini selanjutnya. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah, perhatikan, telah mengutus anaknya. Ini kata dari tensesnya bentuk waktu perfect, aktif, indikatif. Memiliki makna inkarnasi. Hasilnya tetap. Jadi Yesus meninggalkan kemuliaannya inkarnasi menjadi daging. Inkarnasi menjadi daging. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dia adalah firman. Yohanes 1:14 dia menjadi daging manusia. Inkarnasi. Tapi hasilnya tetap perfect. Sempurna. Hasilnya tetap. Lalu kemudian dikatakan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Tunggal. Nah kata tunggal ini bukan bicara masalah dari segi aspek misalnya. Di Alkitab ada ungkapan orang tua pada dia punya anak lain. Tapi dia katakan ini diposisikan sebagai anak tunggal. Nah kata tunggal dari kata monogenos. Dari kata monogenes. Itu artinya yang unik. Hanya satu macam. Jadi artinya satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Saya masih ingat ketika di Mesir. Kebetulan di sini ada Pak Dedi. Pak Dedi ungkapkan ya kepada guide kami dari Mesir, seorang wanita. Satu-satunya guide di perusahaan itu adalah dia yang tidak seiman. Semua yang lainnya Kristen semua. Tapi kami senang bahkan bulan Maret nanti dengan dia lagi. Kami senang karena dia pintar dan dia liberal sebenarnya. Nah ketika diminta menyanyikan lagu rohani pakai bahasa Arab. Pak Dedi nantang bahkan berkali saya dengar. Beliau PI. Ayo ikut Abuna Henok aja di Ngesrep. Bisa layani. Nah ini saya akan follow up lagi. Saya akan bikin YouTube. Ditayangkan di YouTube gereja kita biar dia nyanyi. Lagu Kristen Arab. Ya saudaraku ini sesuatu yang menarik. Jadi kita perlu betul-betul memahami. Karena monogenes. Tidak ada cara lain untuk masuk surga. Hanya lewat Yesus, itu maksudnya. Unik, satu-satunya. Nah lalu kemudian apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa? Kita hidup olehnya. Perhatikan kata hidup dalam bahasa Yunani. Ada kata bios. Dari kata bios muncullah bioskop. Gambar hidup. Misalnya saya belum pernah bertemu dengan Bapak Presiden kita secara pribadi. Pak Jokowi, tapi saya tahu beliau karena seringkali di televisi atau di HP, lihat YouTube, beliau berkunjungan. Saya tahu beliau, ini Bapak Presiden. Tapi saya belum bertemu. Saya kenal beliau, Bapak Presiden, tapi belum bertatap muka dengan beliau. Ya saya tahu. Karena apa? Lewat gambar hidup. Tetapi kata hidup di sini dari kata zoe. Kata zoe itu hidup yang punya nilai, hidup kekal. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal, yang punya nilai. Ini menarik, waktu kita mengambil keputusan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah juru selamat saya, perhatikan saya. Menjadi Kristen, betul-betul kita harus bertuhankan Yesus. Bukan diri, jujur aja ya. Banyak orang ke gereja sekarang ini jujur mencari kepuasan diri. Sebenarnya untuk apa sih kita ke gereja? Bahkan kemarin saya sharing dengan teman saya pendeta.
Ya, seringkali saya pakai waktu untuk sharing. Jemaat pindah ke tempat lain karena merasa nggak dapat sesuatu di gerejanya. Saya berpikir apa sih yang dicari, sesuatu yang apa? Dan rupanya kita sadar bahwa kalau emosi kita tidak terpenuhi, ya, maka kita ingin dipuaskan emosi kita. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, saya ke gereja dimanapun gereja yang saya kunjungi, saya mau cari Tuhan, bukan yang lain. Ketika kita mau cari Tuhan, kita puaskan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita dengar apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu pendetanya mungkin satu ayat, bahkan khotbahnya tidak begitu menarik. Kalau kita punya hati betul-betul cinta kepada Tuhan, saya yakin saudara pasti akan diberkati. Ini prinsip. Ya, jujur ya, saya ngomong jujur, saya ditawarin berapa kali pindah gereja. Enggak. Tetap Alfa Omega. Enggak ada yang lain bagi saya. Walaupun bicara ada banyak hal yang jelek di Alfa Omega. Secara sinodal ya, istri saya paling tahu itu. Bahkan dia pernah komporin saya, oh pindah yuk. Saya ditawarkan di GBI Jakarta, ayo pindah yuk, semangat. Karena apa? Dijanjian mobil mewah, apartemen. Wah, pindah yuk. Saya tahu dia hatinya memancing saya. Saya tahu dia enggak begitu. Mari kita belajar memahami. Untuk apa saya dalam ibadah? Ya saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini jadi prinsip saudara akan mengalami nama encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Bukan secara emosi. Ya saudara yang saya kasih. Jadi supaya kita hidup olehnya, auris, aktif, subjunctif ya. Jadi artinya kita memiliki namanya kesadaran. Jadi waktu saya percaya dari bentuk auris, dari masa lalu saya percaya sudah ada kepastian keselamatan. Dan kita sadar kita punya ketergantungan. Artinya saya tidak boleh melepaskan Tuhan. Nah sebagai respon dari ketergantungan kita kepada adalah iman. Ini harus. Tanpa iman gak mungkin. Nah 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi satu-satunya jalan Yesus adalah pendamai bagi kita. Nah sekarang sebagai penutup, apa implikasinya? Kekuatan kasih Allah. Pertama, Allah sudah mengasihi kita. Ngomong kiri kanan, Tuhan sudah mengasihi saya. Mari ini agak sedikit pribadi. Allah sudah mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mati di salib. Itu ajaib. Nah kalau kita sadar Tuhan mengasihi kita. Sama tidak ada alasan untuk Tuhan cinta saudara dan saya. Kita adalah manusia yang berdosa. Seperti saya katakan dengan diri saya. Saya yang brengsek saja mau diterima. Bahkan dipakai. Khotbah di mana-mana. Itu cintanya Tuhan. Dia mengasihi saudara dan saya. Yang kedua. Ini memungkinkan kekuatan cinta. Kita mampu mengasihi orang lain. Ya, kenapa? Ini ajaib, lahir dari Allah. Kapan dilahirkan? Bukan biologis, karena kita percaya kita lahir dari Allah dan kita kenal dia. Ini kekuatan. Sehingga apa? Jangan ada kebencian di antara kita. Jangan menyimpan kepahitan, dendam satu yang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mencintai kita yang brengsek, yang rusak ini. Mari kita perlakukan orang lain walaupun ada alasan. Kita benci dengan dia. Tapi kita sadar Tuhan sudah mencintai saya, minta saudara. Mari kita belajar cinta. Jangan pakai ilmu dunia. Ya, jangan tiru film Cimuk. Cimuk itu Cina ngamuk, film silat. Kalau bapaknya dibunuh, anaknya diterima di perguruan mungkin Butong Fai atau Shaolin. Dilatih untuk apa? Balas dendam. Itu film Cimuk, Cina ngamuk. Mari kita belajar. Jangan ikut yang tua-tua dulu film koboi. Ya dendam, tembak sana, tembak sini. Dalam Tuhan tidak ada. Itu kekuatan cinta. Ya, dia sejahat itu, tapi kok bisa dicintai ya. Suaminya kok berselingkuh berapa kali, tapi kok istri tetap cinta. Itu kekuatan cinta. Yang terakhir,
menyatakan Allah ini. Saudaraku, Allah kita tidak kelihatan. Kita percaya secara iman Allah itu ada. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Tapi dengan kita mencintai orang lain. Tolong ditayangkan ayatnya sebentar. 1 Yohanes 4 ayat 12 sebagai ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 12. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tidak ada yang melihat Allah. Dalam terjemah lain mengatakan, ketika kita mengasihi orang lain. Kita memberikan kesaksian bahwa memang Allah ada dalam diri kita. Kepala suku yang ada di India. Kita kenal nyanyian kuta ingkar, mengikuti Yesus itu keputusanku. Seorang misionari, dia ditantang untuk ingkar Tuhan. Istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Dia ditantang, sekarang silakan kau ingkar. Dia bilang, mengikut Yesus itu keputusanku. Ku tak ingkar. Sudah tahu? Kepala suku yang membunuh istri dan anak-anaknya ini. Berpikir, kenapa misionari tetap rela berkorban, anaknya, istrinya mati terbunuh. Dia pun siap dibunuh. Mereka langsung mengambil keputusan terima. Satu desa di India itu terima Yesus. Kenapa? Karena misionari menyatakan Allah. Jadi saudaraku, kalau kita ingin memberikan kesaksian pada orang lain, menyatakan Tuhan dalam diri kita, cintailah orang lain. Walaupun kita punya alasan untuk tidak mencintai dia. Saudaraku yang saya kasih, demonstrasikan kasih itu pada orang lain. Saudaraku, belajar menerima orang lain seringkali saya katakan dari ayat ini. Belajar menerima orang lain walaupun kita punya alasan untuk tidak bisa menerima dia. Perlakukan orang lain seperti Yesus sudah menerima kita. Jangan dari gambar ini, no, kita terima, welcome. Dan itu saya praktekkan sampai hari ini. Saya tidak suka menyimpan kebencian. Walaupun ada alasan saya nggak suka. Saya belajar welcome. Memang saya orangnya kritis. Tapi untuk menyimpan kebencian, no way. Saya akan rugi. Saya rugi kalau saya menyimpan. Saya cepat mati, penyakit kanker segala macam karena kebencian. Emosi, kesehatan emosi saya harus jaga. Mari saudaraku, kalau ingin sehat, belajar mengampuni orang lain. Saudaraku yang saya kasih. Kasih merupakan suatu pilihan. Sebelum kita berdoa, pikirkan ini. Kasih merupakan suatu pilihan. Walaupun kita tidak dimengerti. Kita tidak dimengerti. Kita tidak dihargai. Kita tidak diterima oleh orang yang kita kasihi. Tetapi kasih Allah itu memampukan saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita. Kasih itu tidak dimulai dari orang yang kita kasih. Tapi dari hati kita untuk mereka yang sebenarnya tidak layak kita cintai. Kita cintai. Untuk menang atas penderitaan juga. Untuk menang atas segala kesulitan. Kita tidak butuh mujizat. Yang kita butuh adalah kasih persaudaraan. Itu kekuatan mujizat yang luar biasa. Sehingga kita alami mujizat kesembuhan. Seringkali kita kejar mujizat itu. Sebenarnya kita masih menyimpan kebencian. Kalau kita rindu ada mujizat. Belajar mengasihi. Akan muncul mujizat yang lain dalam hidup kita. Saudaraku, marilah kita giat. Menggerejakan keluarga. Dan mengkeluargakan gereja. Ya, mari kita giat. Menggerejakan keluarga. Bawa keluarga kita. Dan mengkeluargakan gereja. Kita lihat saudara kita dari Batak, dari Manado, dari manapun. Itu keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.